Kalau kita pelajari sumber kehidupan ini kan berasal dari satu ya Mas Wahyu ya, dari Yang Maha Kuasa ya, satu sumber. Sesuai keyakinan dan keimanan gitu ya. Ya. Berasal dari Yang Maha Pencipta gitu ya. Ya, dan kita juga setara atau sama di mata Yang Maha Kuasa, Mas Wahyu. Sama di mata Yang Maha Kuasa. Ini kan tentu pendapat kita sebagai manusia ya. Nah, yang sama apanya kira-kira ini Mas ya? Yang sama ya tentu rohnya Mas Wahyu ya, sumber kehidupannya. Bisa dikatakan begitu. Yang sama itu istilahnya kita menganggap ya, bukan Tuhan yang mengatakan bahwa kalian semuanya sama begitu ya, tidak. Tapi kita yang mengakui bahwa kita ini semua sama. Dengan kesadaran kita meyakini bahwa kita semua ini adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada beda. Padahal kalau kita bicara secara fisik kan pasti berbeda-beda. Tapi sumber daripada kehidupan yang bisa menghidupi fisik ini, itu berasal dari sumber yang sama. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Ya, semua pelajaran pasti kan berbeda ya Mas Wahyu ya. Kalau di agama kita menganggapnya, kita menyebutnya adalah roh ya. Roh itu kembaran secara gaib. Nah, kalau di pemahaman kita ini semua sama ya, yang membedakan hanya fisiknya saja. Kemudian Mas Wahyu, ini menjadi berbeda ya ketika kita menjalani kehidupan ini Mas Wahyu ya. Kita memeluk salah satu agama, kemudian kita seperti dikotak-kotakan Mas Wahyu, di mana setiap agama pasti saling mengklaim agamanya lah yang paling benar. Dan ketika ada orang yang berbeda dengan kita, itu dianggap mereka itu salah, mereka kafir ya, kita anggap mereka nggak benar lah, pasti akan masuk ke neraka Mas Wahyu. Dari kita sendiri yang memeluk agama itu ada rasa takut dengan neraka itu tadi. Bukan kita sadar, tapi kita takut dengan ajaran daripada doktrin agama Mas Wahyu. Kita harus bagaimana Mas Wahyu menjalani hidup ini? Apakah kita tunduk pada ajaran agama atau tunduk kepada kesadaran Mas Wahyu? Ya, tentunya ini memang dua hal yang memang harus kita sikapi dengan sangat bijak sekali ya Mas Yahya ya. Dimana kita bicara tentang agama sebagai suatu bentuk aturan ya. Karena kita ini hidup tidak sendiri ya, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya ini adalah tentang apa ya, bisa dikatakan aturan sosial ya sebetulnya ya, agama ini ya. Kemudian memang ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa yang tadinya kita ini menjalani kehidupan ini, menyadari betul bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, begitu. Apapun penyebutannya ya, ada yang menyebut dewa mungkin, ada yang menyebut Tuhan, Allah, Gusti dan lain sebagainya. Intinya adalah kita ini sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu sumber kehidupan. Nah, kemudian di dalam menjalani kehidupan ini, kita ini semakin kesini sekarang ini memang semakin dibeda-bedakan. Khususnya karena apa? Ya jelas karena agama. Jadi semenjak adanya agama itu kita jadi berbeda-beda begitu. Nah, dari sini ini lepas dari kepentingan apapun di dalamnya. Intinya adalah seolah-olah agama A, B, C, D, E dan lain sebagainya itu sama-sama mengklaim bahwa agamanya ini adalah yang paling benar. Sehingga dituntutlah, diwajibkan bahwa setiap orang yang memeluk agama A harus mengikuti tata cara aturan yang berlaku di agama A. Demikian pula yang agama B dan juga agama C dan seterusnya. Tanpa didasari oleh rasa berkesadaran. Jadi atas dasar doktrin agama ini tadilah kita dituntut untuk apa? Untuk tunduk, untuk patuh, taat kepada agama. Bukan tunduk, taat, patuh kepada kesadaran. Ini bedanya.
Makanya saya sering katakan bahwa beragama itu berbeda dengan bertuhan. Kalau orang bicara tentang, oh kalau nggak ada agama, orang jadi hidup kebablasan, karena nggak ada yang mengatur dan lain sebagainya. Kenyataannya, yang bablas ya bablas. Yang bisa ngerem ya bisa ngerem. Apakah itu karena agamanya? Bukan. Tapi karena orang itu mampu berkesadaran atau tidak untuk bertuhan. Ini poin yang penting gitu. Jadi kalau kita, ini satu contoh saja. Kita bicara tentang surga dan neraka. Semua orang berebut. Ini kita bicara terlepas suatu saat itu beneran ada atau tidak gitu ya. Saya masa bodoh dengan itu. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Tetapi justru yang lebih penting buat saya adalah bagaimana saat ini ketika saya menjalani hidup ini. Supaya saya bisa masuk surga dan saya nggak masuk neraka. Ketika saya masih hidup ini. Dengan cara apa? Bukan hanya dengan cara kita senang. Senang kalau itu ternyata senang menurut kita dan justru menyusahkan orang lain, itu sama saja tidak benar. Nah, kita belajar menjalani hidup ini dengan berkesadaran. Kalau kita bicara dari sudut pandang agama, pasti kan agama ini akan mengklaim bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan agamanya adalah agama yang paling memiliki surga begitu. Sehingga di sini mengkotak-kotakkan kita, membanding-bandingkan, membedakan, memfitnah, menuduh, menyakiti bahkan hanya karena kita berbeda agama. Jadi kalau di agama A pasti masuk surga. Kalau kamu beragama B berarti kamu masuk neraka. Demikian pula dengan yang C juga demikian. Kalau kamu nggak beragama C, kamu nggak akan bisa masuk surga. Kamu pasti akan masuk neraka. Nah, sehingga ketika ini sudah merasuk ya ke dalam jiwa, ke dalam cara berpikirnya orang-orang beragama, maka tidak jarang orang-orang ini demi klaim tersebut, mereka ini tanpa disadari itu sudah menyakiti, bahkan membunuh sesama saudaranya sendiri gitu loh. Hanya gara-gara berebut itu tadi. Nah, ini bedanya gitu loh. Kalau orang tunduk, patuh, taat kepada agama, maka dia tidak memiliki kesadaran bahwa dia ini adalah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai satu-satunya sumber kehidupan sesuai dengan keyakinan kita. Nah, berbeda dengan orang yang tunduk, patuh, dan taat kepada kesadaran. Maka dia akan lepaskan semua itu. Dia nggak peduli kamu pakai baju apa, kamu pakai agama apa. Dia nggak memperdulikan itu. Tetapi dia menjalankan hidupnya atas dasar kesadaran diri pribadinya. Bagaimana dia bisa hidup rukun, damai, bermanfaat, gotong royong, saling mengasihi, saling menyayangi. Karena apa? Dia menyadari bahwa dia ini hidup, kemudian ada yang lainnya yang sama-sama hidup ini berasal daripada sumber kehidupan yang sama. Itu bedanya. Ya, bukankah surga itu adalah milik orang yang baik, Mas Wahyu, dan neraka itu milik orang yang jahat. Nah, tentu semua agama kan mengajarkan kebaikan ya, dan mengajarkan kita untuk meninggalkan keburukan. Bukankah itu inti daripada ajaran agama? Lalu buat apa kita saling mengklaim, saling mengkodak-kodakkan, saling berebut hanya demi surga dan neraka ini ya? Ya, makanya kan tadi juga saya sampaikan bahwa ini kita lepaslah masa bodoh surga dan neraka nanti setelah kita meninggal. Itu coba kita masa bodoh saja dengan itu. Kita tidak usah sok-sokan bahwa kita nanti akan menjadi penghuni surga setelah kita meninggal. Atau mungkin kita mengatakan kamu nanti akan masuk neraka setelah meninggal. Kita tidak usah sibuk tentang itu. Tapi ayo kita coba sibuk ketika kita masih hidup ini saja dulu. Bagaimana ketika masih hidup ini kita mau tunduk dan patuh kepada agama atau mau tunduk dan patuh kepada kesadaran. Tentu ini harus dipikir dengan luas gitu. Menggunakan cara berpikir yang luas dan mungkin menggunakan nurani yang sangat dalam untuk kita bisa mencerna ini. Supaya jangan sampai seolah-olah kita nanti nggak mengikuti ajaran agama. Tidak begitu. Kita ikuti ajaran agama, aturan tata cara yang ada di agama itu untuk meningkatkan kesadaran.
bukan untuk seolah-olah kita tunduk dan patuh kepada agama sehingga kita mengklaim agama kita ini adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik, yang paling berkuasa atas surga, tetapi kemudian kita mengatakan bahwa yang lain yang tidak seagama atau tidak sama dengan kita agamanya, mereka adalah calon penghuni neraka semua. Nah, sehingga kadang gini Mas Yahya, kalau kita nggak berkesadaran, akhirnya kita jadi saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ini yang membuat kita selama ini dibentur-benturkan, kita diadu domba, kita digesek satu dengan yang lain supaya kita terus bertengkar hanya demi klaim-klaim tersebut, hanya demi patuh dan taat kepada agamanya. Ini beda tentang syariat beragama. Oh, kita agama Islam harus sholat 5 waktu. Beda tentang itu gitu maksud saya. Tapi ini tentang hakikat beragama yang sesungguhnya gitu. Kalau orang paham harusnya semakin ngerti agama itu semakin berkesadaran tinggi. Ya. Sehingga kalau kesadarannya ini semakin tinggi, semakin dalam, semakin luas, maka mereka akan menjalani hidupnya ini akan penuh dengan kedamaian gitu loh Mas Yahya. Jadi dia akan menebarkan kedamaian dimanapun berada, akan menebarkan cinta kasih dimanapun berada. Enggak lagi berebut tentang klaim-klaim itu, tapi berebut tentang kesadaran bahwa semuanya ini sama-sama berasal dari sumber kehidupan yang sama, gitu loh maksud saya. Ya, Tuhan kan menciptakan kita katanya untuk beribadah ya Mas ya, kalau di bahasa agama. Kalau di bahasa pemahaman untuk mengakui keberadaan Tuhan ya, gitu ya Mas ya. Inti dari semua itu kan kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan ya Mas. Kalau kita bahas lagi tentang surga neraka, ini kan bukan milik organisasi, bukan hanya milik satu agama ya. Di seluruh dunia sudah ribuan agama ya, tapi yang punya surga hanya satu agama, misalkan hanya Islam saja, ini yang lebih sering mengklaim ya Mas Wahyu ya. Nah, kita pun juga nggak bisa memilih lahir di belahan bumi mana, akan lahir di keluarga beragama apa. Nah, lalu gimana nasib orang-orang yang di pedalaman tidak punya teknologi, kalau katanya agama yang benar itu hanya satu. Nah, kalau orang-orang memeluk agama lain itu katanya masih diuji ya. Kita harus mencari informasi katanya ya, biar mendapatkan kebenaran. Lah, lalu bagaimana dengan orang-orang terdahulu dan orang-orang di zaman sekarang yang nggak bisa dapat informasi bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar Mas Wahyu? Nah, berarti apa ya, Tuhan ini hanya coba-coba aja ya, bikin manusia ini aja. Iya, Tuhannya iseng begitu. betul sekali. Ya mungkin silahkan saja, itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi untuk saya pribadi mungkin saya lebih baik berkesadaran daripada harus beragama. Ya, bukan berarti beragama itu tidak penting. Pada kenyataannya saya juga memeluk salah satu agama. Ya, tetapi saya justru belajar dari semua agama ini tadi untuk bagaimana saya bisa meningkatkan kesadaran saya. Sadar bahwa semuanya sama, tidak ada beda. Tidak perlu klaim bahwa surga itu hanya milik saya, surga itu hanya milik kita, neraka itu milik kalian, tidak. Tetapi bagaimana saya berebut untuk saya bisa berbuat benar, berbuat baik. Benar dan baik tentunya bukan hanya untuk diri saya, tapi benar dan baik untuk semua. Makanya kita itu dikasih otak untuk berpikir, dikasih hati untuk merasakan. Tujuannya supaya ini dan ini bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang surga dan neraka, bahkan ada ukuran, ya, untuk masuk surga itu harus begini. Oh, yang begini nanti ada seperti ada standarnya gitu Mas ya, ada standarisasinya gitu ya. Seolah-olah dosa, perbuatan baik dan buruk itu seolah-olah bisa ditimbang begitu. Padahal ya yang bisa merasakan itu sejatinya ya kita sendiri ya. Artinya apa? Tolak ukur itu berarti kita yang menciptakan gitu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, ngapain Tuhan harus menciptakan tolak ukur itu? Bahkan ada ribuan agama di seluruh dunia ini. Kalau kita bicara di seluruh dunia ini, mungkin agama yang paling besar nomor satu adalah agama Kristen begitu ya. Ini kalau kita bicara tentang Bukan Islam ya. Pengikut yang paling banyak begitu ya. Umat yang paling besar itu adalah umat Kristiani gitu, bukan
bukan Islam malahan, tapi kalau di Indonesia kebetulan mayoritas Islam gitu. Tapi ya itu sah-sah saja, baik-baik saja, klaim masing-masing, tapi bukan dalam rangka justru kita saling jauh dari kesadaran karena kita mengatakan yang lain yang tidak sama dengan kita ini pasti salah, pasti gak baik, pasti kafir, pasti masuk neraka gitu. Hal seperti ini kan hal-hal yang justru membuat kita ini justru nggak bisa berkembang. Justru membuat pola pikir kita ini akan sempit gitu. Karena apa? Karena kita terjebak dengan dogma-dogma itu tadi. Ini memang sangat pergerakannya memang luar biasa, tapi tentunya ya kembali kepada pribadi masing-masing saja Mas ya. Tinggal kita mau memilih patuh, taat, tunduk kepada agama, ataukah kita patuh, taat, dan tunduk kepada kesadaran. Kesadaran itu tentunya adalah pertimbangan antara pikiran dan juga batin kita untuk kita menjalani hidup ini supaya ya tercipta harmoninya lah Mas Yahya, kurang lebih begitu.